warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Salam seduluran selawase buat sahabat-sahabatku GNS, sahabat-sahabatku Anita Indigo Channel, sahabat-sahabatku PCLN, dan sahabat-sahabatku Iksal Ikatan Kerabat Santri Al-Jali, dan juga sahabat Suramadu Channel, Suramadu Global, Suramadu Global, sahabat santri digital santri ya, itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe sahabat Suramadu Global, yaitu channelnya Kyai Holili selaku pendiri Al-Jali, pimpinan Al-Jali. Nah, saat ini kita sedang bersama Ustadz Haji Suhri. Beliau ini adalah salah satu seniornya para alumni ya sahabat-sahabat. Nanti kita akan bercerita sedikit tentang sejarah dari Al-Jali dan kapan berdirinya Pondok Pesantren Al-Jali ini. Juga Ustadz Haji Suhri ini akan berbagi pengalaman-pengalaman dan edukasi terkait di Pondok Pesantren Al-Jali ya sahabat-sahabat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Suhri, yang termasuk santri alumni Al-Jali yang tertua. Ya, tadinya itu almarhum Kiai Marzuki Marotus Soleh. Terus diganti lagi putranya Kiai Fathul Qorib Marzuki. Sedangkan saya ingat-ingat waktu itu ya Bapak Kiai Marzuki itu yang ngajarin kitab kuning. Itu ya habis Nisa. Terus setelah meninggal ganti putranya Kiai Fathul Qorib, terus sambil membuka pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Jali pada tahun 86. Terus waktu saya masih ngaji di sini ya sambil malam ngaji, habis maghrib ngaji, habis Nisa ngaji. Nah, ya ngajinya itu kitab Nahwu, lagi kitab Safina, ya macam-macam kitabnya. Awaluma ingatnya saya lagi. Terus habis aluma itu, tamat aluma itu ini apa namanya, sumbangan buat sejarahnya, ini sejarah. Sumbangan buat selamatan makan-makan bersama gitu. Itu saya ngaji itu. Jadi banyak cerita ya. Banyak cerita, banyak, ya kelihatan lagi ya banyak sampai nggak cukup sejam 2 jam. Itu ya. Berarti mulai berdiri sekolah itu di tahun 86. Ya, itu belum ada senawiyah, belum ada aliyah. Ya, belum, artinya belum maju, belum ada kemajuan gitu. Nah, saya sekolah itu nggak ada kemajuan. Di impian ada, impian sih ada. Terus yang undang kiai dari Peramian, dia kadang dari Bangkalan, dari Pamekasan. Kalau waktu impian itu kayak almarhum Kiai Sawi pernah diundang ke sini, pidato ke sini pernah. Sahabat-sahabat ya. Jadi Pak Ustadz ini paling lama nih sahabat-sahabat. Saya iya. belum lahir malah. Belum. Pak Ustadz udah sekolah di Al-Jali ini. Ya, Sama para kiai-kiai sahabat ya. Jadi untuk kualitas sudah teruji lah di Al-Jali itu. Karena alumni sendiri nih, alhamdulillah. Sarjana apa Pak Ustadz? Saya itu nggak sampai, cuma hanya lulusan madrasah sama SD aja. Terus saya ke Jakarta. Ke Jakarta. Tapi kalau kitab-kitab udah hatam lah. Alhamdulillah ya. Yang penting saya itu nggak lupa sama guru atau pengasuh di sini. Artinya kalau ke sini itu tetap dunia akhirat. Iya. Nggak bisa meninggalkan atau melahkakan itu, nggak bisa. Kata-kata orang itu jauh di hati, dekat di mata. Jauh di mata, dekat di hati. Itu aneh. Iya Pak, Kiai Holili, coba di pengalamannya. Ceritakan lagi pengalamannya ini, sejarah tentang Al-Jali. Karena kan kalau saya kan baru. Iya.
baru. Saya juga mau belajar sahabat-sahabat, mau mondok saya. Masih belajar. Iya, mau belajar kitab kuning lagi saya. Ya, terima kasih banyak. Selamat datang salah satu alumni sepuh. Beliau salah satu alumni lintas generasi dari Allahyarham ayah saya Kiai Ahmad Marzuki pada era 80-an, dilanjutkan oleh Allahyarham Kiai Fathul Qorib, dilanjutkan oleh Allahyarham adiknya Kiai Fathul Qorib, Allahyarham Kiai Abdul Marzuki. Beliau adalah salah satu alumni sepuh pada masa-masa kita sebut di sini adalah masa-masa kuno. Iya. Jadi di Al-Jali, masa kecil kita masih belum ada lampu penerang ya, Pak Ustadz. Ya, masih belum ada lampu. Transportasi seperti di jalan raya belum ramai ya. Masih gelap. Masih hutan dong. Iya. Jadi beliau alumni sepuh, sekaligus beliau mengabdi di sini. Ya. Jelas. Mengabdi selaku khodam. Ya, istilah di pesantren itu khodam itu adalah pelayannya guru, pelayannya sang kiai atau ibu nyai. Jadi kalau ada waktu istirahat masih ke nyangkul ya Pak Ustadz ya. Iya, nyangkul. Masih ngarit, ambil dari ini, dari rumput, juga kayu ya, hutan ya, pada masa-masa itu. Tapi alhamdulillah beliau ke Jakarta membangun usaha, sekarang menjadi pengusaha sate yang sudah sukses ya. Kedua, beliau menjadi kiai di sana. Iya. Jadi, tapi hebatnya kalau bulan puasa itu hasil dari sumbangan-sumbangan santrinya, masyarakat di sekitar di sana dikirim ke sini untuk membantu kebutuhan para keluarga besar. Hasil fitrah. Hasil fitrahnya. Ayo lanjut. Ya, itu sahabat-sahabat. Terus apa namanya Pak Kiai? Nah, pelajaran apa yang didapat di Pondok Pesantren Al-Jali ini? Kan selain modernnya kan sudah pastilah kalau sekolah itu kan seperti biasa ya pelajaran. Nah, untuk ilmu akidahnya, kitab-kitabnya boleh biar para netizennya Anita Indigo Channel dan Suramadu Global juga tahu gitu. Jadi kan lebih yakin lah untuk memondokkan putra-putrinya, karena kan banyak pondok pesantren tempatnya bagus, mewah, tapi akhlaknya kurang, keilmuan kitab-kitabnya kurang. Kalau sudah modern paling hanya beberapa itu kayak yang saya ketahui itu seperti dasar ya, Babul Minan, Adabul Insan, Irsadul Anam, Tandur Gofilin, Safinatun Najah. Untuk kitab kuning kan sudah jarang kalau pesantren modern itu. Paling hanya dasar itu kalau di Jakarta. Nah, kalau untuk di Madura sendiri kan ini kan suaranya aja bagus-bagus, korinya itu. Nah, kalau kata Kiai Muhajir, Al-Fatihahnya udah beda sama orang Jakarta kan. Kalau di Madura. Jadi untuk keilmuannya sendiri apa saja Pak Kiai? Lebih fase gitu ya. Iya, lebih fase. Ya, terima kasih banyak. Memang pendidikan Al-Jali ini berawal pada masa Syekh Kiai Nurul Jali. Beliau menurut sejarahnya meninggal pada tahun 1935. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Al-Jali atau Mbah Nurul Jali, kita masyhur dengan panggilan Mbah Nurul Jali, beliau sudah mendirikan pesantren. Makanya kenapa di sini mengambil istilah dari istilah Nurul Jali atau Al-Jali. Masjid di sini Masjid Nurul Jali. Kalau pesantrennya Al-Jali. Karena yang awal mulanya membangun pendidikan, mensiarkan agamanya Allah, agama Islam itu adalah Kiai Nurul Jali. Kalau kita lihat pada tahun itu, Mbah Nurul Jali ini mungkin seusia dengan Syekh atau Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Tapi beliau murid-muridnya itu
min jumlatil hayawan, dari hewan, dari komunitas hewan. Bahkan ada di sebelah di sini ada ular, ular besar. Menurut cerita beliau adalah salah satu muridnya Syekh Nurul. Ular. Bahkan yang kedua itu min jumlatil jin, dari jin. Dari golongan jin. Jadi sekitar di sini memang ada salah satu jin yang masih berguru kepada Syekh Nurul. Tetapi yang terpenting adalah dari golongan manusia, min jumlatil insi, dari golongan manusia. Setelah itu pada hampir kurang lebih kurang lebih tahun 40-an ke atas, penerusnya Syekh Nurul Jali itu adalah Kiai Marus Soleh. Beliau menyebarkan agama Islam ke daerah Sampang, ke daerah Selesai. Bahkan beliau dikuburkan atau dikuburkan atau makbarohnya di daerah Marparan atau Selesai. Sampang. Setelah itu beliau memerintahkan kepada anak yang nomor 3, namanya Kiai Ahmad Marzuki. Karena yang pertama itu meninggal, namanya itu adalah Kiai Serudi. Beliau hafal Al-Quran umur kurang lebih 7 tahun. Serudi. Dilanjutkan yang nomor 3, lalu berkeluarga di sini dengan yang namanya Kiai Nyai Safuna, berkeluarga di sini. Punya putra kurang lebih 7 putra, 1 putri, 1 putri, 6 putra. Seperti itu. Ini juga alumni. alumni Masuk aja. Masuk sini. Nah, ini satu lagi. Satu lagi sahabat-sahabat alumni Al-Jali. Ini tahun berapa ini kalau Mas Wahyu? Saya tahun gak enak dulu. Tahun gak enak. Tahun udah merdeka belum? Belum. Bagaimana ada model itu? 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Mas Wahyu BCLN dimanapun berada, dan juga sahabat-sahabat Anita Indigo. Saya sampaikan salam hormat, salam takdim buat kalian semua dari saya pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Masih bersama dengan saya dan juga Anita Indigo, sahabat-sahabatku semuanya, yang mana pada kesempatan ini saya bersama beliau Kiai Ahmad Khalili selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jali, yang mana insyaallah dalam lembaga pendidikan Al-Jali ini siap menampung putra dan putri Bapak Ibu semuanya dimanapun berada yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan sanawiyah dan juga aliyah. Insyaallah kami siap memberikan fasilitas dan juga memberikan pendidikan formal yang diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional dan juga Departemen Pendidikan Agama. Ya, monggo silahkan, tanpa terbatas, tanpa ada persyaratan yang ribet, pokoknya antar aja anaknya kalian semua, siap. Bapak dan Ibu, ya kami insyaallah siap mendidik. Gampang-gampang aja. Iya, siap. Dan juga saya ditemani oleh alumni sepuh Bapak Haji Suhri. Nah, beliau ini selaku benteng pertahanan daripada Al-Jali. Penjaga Jali. Dan bentengnya kuat mengalahkan benteng Takeshi. Nah, lanjut sejarah. Nah, itu tadi apa namanya? Lanjut sejarah sama ilmu-ilmunya Pak Kiai. Jadi pada masa itu penerus yang ketiga, Kiai Ahmad Marzuki, beliau bentuk pendidikannya masih kalongan. Jadi masih tradisional. Jadi ngajinya hanya sorokan. Ya. Malam ngaji, siang pulang, pagi pulang. Ada yang mukim, ada yang ghairu mukim, ada yang menetap, ada yang tidak menetap. Yang menetap ada yang ke sawah, ada ke ladang, seperti itu. Kalau tidak ada kegiatan di pesantren. Setelah itu dilanjutkan oleh Allahyarham Kiai Fathul Qorib. Beliau punya landasan, punya filosofi yang sangat jelas, yang sangat agung dan mulia, dengan konsep yaitu
al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan budaya-budaya yang lama yang masih sesuai. Jadi kitab kuning kita tetap di sini ada program yaitu cara cepat baca kitab kuning dengan hitungan bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kita sudah bisa mencetak anak-anak bisa baca kitab kuning. Contohnya yang kemarin si Ustadz Mas Wahyu ini pernah mencoba metode yang sekarang dengan metode yang dulu. Apakah betul cara sekarang ini adalah cara cepat? Ternyata beliau mengakui juga lebih cepat. Kata beliau dulu, saya ini masih butuh tahunan. Tapi kalau sekarang cepat. Cara cepat. Kenapa kok cepat? Dari beberapa kitab kita ambil inti-intinya saja. Dibuat formula baru, metode baru, bingkisan baru agar anak-anak itu semakin cepat, semakin mudah. Jadi lebih praktis. Nah, setelah itu kemarin pada bulan Syawal ya kita membuka yang diresmikan oleh Bapak Bupati, yaitu Pondok Pesantren Tuftah Tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak di sini setiap pagi, setiap malam melakukan murojaah, takrir, ya, menghafal yang namanya Al-Quran. Ini kita genjot, tetapi metodenya itu metode cara-cara yang santai, menyenangkan ya, bagus, tapi profesional. Jadi supaya anak-anak lebih mudah mempelajari. Ya, setelah Kiai Fathul Qorib, beliau membuka yang namanya pendidikan formal, Madrasah Sanawiyah, ya, Ustaz Haji Suri sama Ustaz Wahyu. Yang kedua Aliyah, ya, RA, juga KB, DBK, dan terus. Insya Allah sebentar lagi kita akan bertekad besar punya keyakinan akan membuka perguruan tinggi. Amin. Tidak mengesampingkan yang namanya pendidikan salafnya. Ya. Jadi dari Al-Quran kita sudah ada hasilnya, kita sudah mencetak santri-santri yang hafid Al-Quran, yang mahir di bidang Al-Quran, baik di bidang pengkajian, tafsirnya, marwiyahnya, asbabun nuzulnya, semuanya kita kaji, ya, asbabul wurudnya, ya, sebab-musibabnya dan semuanya. Kita setelah itu kita membuka yang namanya pengembangan di bidang cara cepat baca kitab kuning sudah. Yang kedua akan membuka yang namanya pondok pesantren yang kita gembleng di bidang Darut Tauhid, yang mahir di bidang tauhid. Yang kedua, selanjutnya akan kita membuka yang namanya ahlus subhah atau ahli di bidang tasawuf, atau di bidang tasawuf. Selanjutnya di bidang nahwu, ahlul nuhat, ahlul hadis, atau kita kenal dengan darul hadis. Ini bukan berarti apa, agar benteng-benteng salaf, benteng-benteng agama, ya, salafus saleh ini akan terus terlestari seperti itu dengan zaman yang sekarang globalisasi, ya kan, ya Pak Ustaz Wahyu, ya, akan terus terlestari. Kita boleh menerima yang namanya modern, tapi salafnya tetap kita pertahankan. Gimana Pak? Ya, setuju. Terus mungkin mau dilanjut? Ya, cukup. Sekian ada. Ya, Sayu. Ya. Udah cukup lama, setengah jam lebih itu. Tapi nggak ada kopinya. Oke, sahabat-sahabat ya, jadi jangan ragu lagi sahabat-sahabat untuk memondokkan anak-anaknya. Bagi yang kadang terbentur dengan biaya, di sini tanpa biaya, tanpa dipatok lah 10 juta bayar anaknya baru bisa habis, enggak. Seikhlasnya. Ikhlas 10 juta kasih jajan anaknya. Seikhlasnya. Ikhlasnya 15 juta ya 15 juta. Ya, pokoknya seikhlasnya lah. Iya. Jadi tidak memaksakan. Kalau yang ingin mensodakokan sebagian rezekinya di jalan Allah untuk pembangunan Pondok Pesantren Al Jali,
Nah silakan nanti diberikan rekening pondok pesantren gitu. 100-200 nerima, nggak sampai jutaan, 100-200 ribu menerima. Berapapun Berapapun. yang penting ikhlasnya. BCA minimal 10.000 BCA ya. Ya. Didonasikan, yang penting hartanya bermanfaat. Gitu. Daripada buat jalan-jalan ke mall. Ya lebih banyak lebih bagus. Iya betul. Pahalanya lebih banyak, satu kali dilipatkan 10 gitu. Jadi kalau 10 dilipatkan lagi 10 ya. Oke, itu aja sahabat-sahabat, karena hari sudah siang, ini udah haus kecaprak mulu, nggak ada kopinya. Terima kasih banyak dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Anita Indigo, channelnya Suramadu Global, dan Mas Wahyu PCLN, juga Digital Santri, channelnya Lora Am, dan Iksal, Ikatan Kerabat Santri Al-Jali. Terima kasih. Akhirul kalam dari saya Anita, dan Kai Palili, Pak Ustadz Suhri, dan Mas Wahyu PCLN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putar tasbih wa salawat. Merdeka. Merdeka.